Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Mugi di mana? Di Sentra Intak. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini teman-teman baik-baik saja. Ustazah juga ikut senang. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar di Sentra Intak, yuk kita menyanyi dulu yuk. Nyanyi apa teman? Yuk kita bersama-sama menyanyi Ke Kebun Binatang. Minggu yang lalu aku diajak ayah pergi tamasya ke kebun binatang, melihat-lihat aneka binatang, sungguh asik dan menyenangkan. Ada gajah yang besar, ada jerapah yang tinggi, ada singa, ada macan buas sekali, ada ular yang panjang, ada kijang yang lincah, ada monyet loncat-loncat lucu sekali. Teman-teman, di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Fil ada sebuah cerita, yaitu cerita tentang pasukan bergajah menyerang Mekah. Mari kita lihat bersama. Pada suatu hari, Raja Abraha yang kejam dan ribuan pasukannya yang menunggangi gajah bergerak menuju Yaman untuk menyerang dan merebut daerah itu. Sesampainya di Yaman, Raja Abraha seketika sangat marah karena mendapati daerah itu tandus dan telah ditinggalkan oleh penduduknya. Para prajurit pun menunduk dan terdiam takut melihat wajah Raja Abraha yang marah. Raja Abraha kecewa karena keadaan daerah itu tidak sesuai dengan informasi yang telah ia dapat bahwa negeri Yaman sangat subur, hasil buminya melimpah dan banyak penduduk yang memiliki harta benda. Dahulu, Yaman memang merupakan sebuah pusat perdagangan yang terkenal. Namun sejak adanya kota Mekah, para pedagang pun mulai berpindah. Kini Mekah menjadi pusat perdagangan yang baru. Para pedagang pindah ke Mekah karena di Mekah terdapat bangunan Ka'bah yang merupakan tempat beribadah. Raja Abraha kemudian memerintahkan para prajurit dan rakyatnya membangun sebuah tempat ibadah untuk menyaingi Ka'bah. Ia menginginkan tempat ibadahnya lebih megah dan mewah, sehingga Yaman kembali menjadi pusat perdagangan dan Mekah menjadi sepi. Tidak lama kemudian, Yaman mulai dibangun. Semua gajah ikut dikerahkan untuk membantu bala tentara membuat rumah ibadah. Rumah ibadah yang terbuat dari emas dan perak itu pun selesai dibangun. Namun tidak ada seorang pun yang datang beribadah di sana. Raja Abraha pun semakin marah. Raja Abraha berencana menyerang kota Mekah dan memerintahkan pasukan yang menunggangi gajah menuju ke sana. Ketika melewati sebuah peternakan milik Abdul Muthalib, mereka ikut menangkap semua hewan ternaknya. Raja Abraha juga memberitahu Abdul Muthalib bahwa ia hendak meruntuhkan Ka'bah dan memusnahkan kota Mekah. Ketika bangunan Ka'bah sudah terlihat di depan mata, tiba-tiba saja mereka terhenti. Gajah-gajah itu tidak mampu melangkah, kaki-kakinya seperti melekat ke bumi. Berbagai usaha telah dilakukan oleh Raja Abraha dan pasukannya, namun gagal. Gajah-gajah itu ketakutan setelah memandang Ka'bah. Tiba-tiba, langit menjadi gelap gulita. Burung ababil yang berwarna hitam berdatangan dari langit dengan membawa batu kerikil panas dari neraka. Batu itu pun kemudian dilemparkan mengenai Raja Abraha dan para pasukan gajahnya, sehingga mereka seketika binasa. Tidak ada seorang pun yang selamat. Kemudian muncullah sebuah cahaya yang menerangi seluruh penjuru negeri. Cahaya itu datang dari bayi yang digendong oleh Abdul Muthalib yang bernama Muhammad bin Abdullah. Demikian berakhirlah riwayat Raja Abraha dan seluruh pasukan gajahnya. Mereka semua hancur seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat, sesuai dengan apa yang ada di dalam surat Al-Fil ayat 1-5. Maha suci Allah atas segala hendak dan kuasanya. Semoga kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
Teman-teman, di Sentra Intan kita akan belajar tentang apa? Tentang binatang. Binatang apa teman? Binatang vivipar. Binatang vivipar apa itu teman? Binatang vivipar adalah binatang yang berkembang biaknya dengan cara beranak, yaitu memperbanyak anaknya itu dengan cara beranak, yaitu dengan cara melahirkan. Nah, teman-teman, binatang vivipar yang disebutkan di dalam Al-Quran yaitu ada apa saja? Nah, salah satu contohnya adalah ada gajah, ya, ada kuda, ada sapi, ada keledai, ada unta dan sebagainya. Itulah beberapa contoh binatang yang disebutkan di dalam Al-Quran. Siapa yang menciptakan binatang, teman-teman? Yaitu Allah. Ya, kenapa kita harus mengenal binatang yang beranak, teman? Ya, karena binatang itu sangat bermanfaat sekali buat siapa? Buat manusia, buat binatang, buat tumbuh-tumbuhan, ya. Manfaatnya itu sangat besar sekali. Dan kalian harus mengenal harus tahu tentang yang namanya apa? Binatang. Nah, sekarang Ustadzah di Sentra Intak ini akan mengenalkan tentang binatang apa teman? Salah satunya adalah binatang gajah. Wah, binatang apa itu? Gajah. Siapa yang menciptakan? Allah, betul. Nah, binatang gajah itu adalah binatang yang beranak. Ya, cara memperbanyak anaknya itu dengan cara apa? Melahirkan. Nah, binatang gajah itu, coba kita lihat yuk, binatang gajah itu seperti apa? Ada gajah itu ya. Wah, gajah seperti itu. Nah, gajah itu apa? Ada ciri-cirinya teman. Binatang gajah itu ada apa yang namanya teman? Ada yang hidungnya yang panjang sekali, itu namanya apa? Namanya belalai. Yuk kita lihat yuk, yang namanya belalai itu seperti apa? Itu namanya apa? Belalai. Nah, belalai itu ya. Terus ada apa lagi? Belalai itu adalah untuk apa? Untuk makan dan minum ya. Gajah itu makan dan minum dengan belalainya. Nah, terus ada apa lagi teman? Ada gading. Nah, ada gading. Gadingnya ada berapa teman? Ada 2 gading, itu ada yang di atasnya, ada 2 jumlahnya. Ada juga yang namanya apa? Badan ya. Badannya itu besar teman. Badannya itu sangat besar sekali. Nah, ada juga yang namanya apa teman? Ada yang namanya kaki. Nah, kakinya ada berapa teman? Ada 4 ya. Yuk kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ada juga yang di belakang itu namanya apa? Ekor. Apa teman? Ekor. Nah, itu namanya ekor atau itu namanya itu adalah gajah ya. Ada apa saja? Ada apa? Ada belalai, ada gading, ada badan yang besar, ada kaki, ada apa lagi? Belalai atau ekor. Nah, itu adalah gajah. Teman-teman, gajah itu makannya apa ya? Gajah itu makannya adalah betul rumput ya. Gajah itu makannya adalah rumput, daun-daunan. Nah, gajah itu hidupnya biasanya di mana teman? Di hutan ya. Biasanya ada di hutan. Kalau nggak di hutan, wah bagaimana ya? Kita tidak bisa menampungnya ya teman-teman. Adanya paling di mana? Di hutan ya, di kebun binatang. Nah, itu ya. Itu adalah ciri-ciri apa teman? Gajah. Nah, ya, seperti itulah teman-teman. Untuk kegiatan Sentra Intak di hari ini adalah menyusun dan menempel puzzle gambar gajah. Sebelumnya Ustadzah akan memperlihatkan gambar gajah dulu. Nah, ini ada gambar gajah teman. Nanti kalian kalau sudah disusun akan terbentuk seperti ini. Nah, tapi sebelumnya Ustadzah menerangkan dulu tentang bahasa Arabnya gajah. Nah, gajah bahasa Arabnya adalah apa teman? Al-fil. Apa teman? Al-fil. Gajah bahasa Arabnya adalah al-fil. Nah, ini ya.
Teman-teman, nanti kalian sebelum menyusun mempersiapkan apa dulu? Ini siapkanlah ada lem. Ini ada potongan gambar gajah yang sudah Ustazah bagikan. Juga ada lembar kerja kalian. Nih, caranya bagaimana teman? Caranya sebelum kalian tempel, kita susun dulu di sini ya. Nih, caranya seperti ini, kita susun dulu. Nah, ini potongannya ada berapa sih ya teman ya? Coba kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4. Ada berapa teman? Ada 4 potongan. Kita susun dulu di sini. Nah, ini sudah pas belum ya? Nah, sudah pas belum ya? Ini kalau sudah seperti ini. Nah, ini sudah ya, sudah terbentuk gambar gajah. Nanti kalian tempel ya. Ini kita ambil lem. Nah, kita lem dulu. Sebelumnya kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lem. Lemnya sedikit aja ya teman ya, secukupnya, tidak perlu banyak-banyak. Nah, kita tempel di sini. Kita ambil potongan lagi, kita tempel, lem lagi. Nah, kalau sudah kita tempel di sini, dipaskan ya teman. Nah, kita ambil lagi potongan yang ketiga. Kita tempel di sini, dipaskan. Kita ambil lagi potongan yang terakhir. Nah, kita tempel, dipaskan. Nah, di sini teman sudah jadi membentuk gambar gajah. Nah, alhamdulillah teman. Nanti kalau sudah selesai, jangan lupa peralatannya dibereskan teman. Terus jangan lupa juga mengucapkan alhamdulillahirobbil alamin. Jangan lupa cuci tangan teman ya, karena kena lem. Teman-teman, untuk kegiatan sentra Imtak hari ini sudah selesai. Ustazah mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain waktu.